Shalom, saya Pastor Hadirat Soadi. Selamat datang di keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online hari ini, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan hati Anda untuk mengizinkan Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu,
memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages
pagi saudara sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus. Mari kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua sampai yang ke-10. Demikian bunyinya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah di kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Dan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, penolong di dalam kesesakan. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Tuhan, hamba mengucap syukur, hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bila firman-Mu Tuhan memberikan kepada kami ketenangan, kedamaian, dan penghiburan. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam hidup ini kita akan tidak lepas daripada masalah tentunya. Sering kita mendengarkan hal ini. Masalah akan silih berganti datang dan pergi. Kadang-kadang kita siap, kadang-kadang juga kita tidak siap. Seringkali kita terkejut dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita karena kita tidak siap. Namun saudaraku, masalah dan persoalan yang terjadi, keadaan yang tidak enak yang terjadi, itu tidak membuat kita harus jauh daripada Tuhan. Justru sebaliknya, pada saat-saat yang demikian inilah kita semakin mencari wajah Tuhan. Namun banyak orang yang kalau mereka berada di dalam satu masalah, mereka selalu bertanya pertanyaan yang tidak membuat mereka dekat dengan Tuhan, tetapi justru menjauh daripada Tuhan. Pertanyaan yang seringkali diutarakan kalau kita di dalam suatu masalah atau menghadapi masalah yang berat adalah, mengapa hal ini terjadi? Mengapa? Mengapa? Dan dengan kita bertanya pertanyaan mengapa, kita sebetulnya kehilangan fokus daripada berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan di dalam masalah yang kita sedang lewati. Pertanyaan yang tepat adalah, apakah yang dapat kita pelajari atau dapat saya pelajari, apakah yang dapat saya pelajari di dalam hal-hal yang saya lewati pada saat ini? Dengan kita melihat atau memikirkan cara pandang yang demikian, maka kita akan mengalami perbaikan, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami keindahan di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ini, kita akan melihat beberapa hal yang membantu dan mengajar kita untuk dapat melihat, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik dalam waktu kita mengalami atau menghadapi suatu masalah. Dan sekali lagi saya katakan, banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir. Banyak orang menjadi resah dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya karena kita tidak melihat apa yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan di dalam masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, saudaraku, izinkan saya pada pagi hari ini untuk membagikan beberapa poin
melalui ayat-ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Allah tempat perlindungan. Hal ini berarti bahwa Tuhan itu seperti tempat kubu benteng yang melindungi kita dari segala malapahaya. Mengapa ini penting, saudaraku? Karena kalau kita melihat bahwa kota-kota zaman dulu itu dibangun dengan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi, yang kuat, dan pintu gerbang yang tinggi, yang kuat dan megah supaya tidak mudah untuk ditembus oleh musuh. Dengan dikelilingi oleh benteng-benteng atau oleh tembok-tembok yang kuat ini, maka penduduk yang ada di dalam kota itu, mereka bisa tinggal dengan tenang. Mereka dapat melakukan perdagangan satu dengan lain dengan baik, dan semuanya mengalami kedamaian. Karena itulah yang dimaksudkan sebetulnya, bahwa di dalam keadaan yang demikian inilah kita bisa melakukan hal-hal yang berguna untuk sesama kita. Jadi Tuhan itu perlindungan kita, itu berarti dia seperti benteng kita, supaya kita mengalami atau hidup di dalam kedamaian. Karena sebetulnya saudaraku yang kekasih, apa yang ada di dalam hati kita itu akan terpancar keluar. Kalau hati kita damai, maka kita akan dengan mudah menyampaikan atau menyalurkan kedamaian itu. Kalau hidup kita itu penuh dengan pengampunan, maka atau kita sudah menerima pengampunan, saya boleh katakan, maka kita akan dapat melakukan atau memberikan pengampunan itu. Dengan kata lain, saudara yang kekasih, Allah perlindungan kita itu adalah Allah menjadi kota benteng kita. Dan di dalam menjadikan Allah kota benteng kita itulah kita mendapatkan kedamaian. Karena betul hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kedamaian yang sejati. Saudara yang kekasih, dunia itu mendefinisikan dunia mendefinisikan kedamaian itu sebagai konsep pertemanan yang dimana tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tetapi di dalam Tuhan kedamaian itu lain, saudara yang kekasih. Kata daripada damai di dalam bahasa aslinya adalah shalom, yang berarti ketenangan, keteduhan, keharmonisan, keseluruhan kebutuhan yang keseluruhan yang utuh, keutuhan. Nah, shalom adalah suatu perasaan yang content atau puas, saudaraku, dan di samping puas tapi juga teduh, tenang, tidak tergantung oleh keadaan sekeliling kita. Suatu keadaan yang stabil, ketenangan, keteduhan yang stabil. Apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak mempengaruhi kestabilan, keteduhan yang ada di dalam hati kita. Jadi, shalom di dalam Tuhan adalah suatu kehidupan yang tidak berarti tidak ada masalah. Ada masalah, saudaraku. Tetapi justru di dalam kesulitan, kesesakan inilah kita mengalami atau menerima atau memiliki ketenangan, keteduhan yang daripada Tuhan. Jadi inilah arti daripada Allah itu tempat perlindungan kita. Allah menjadi benteng kita, dan karena Allah menjadi benteng kita, kita bisa hidup dalam kedamaian. Kita memiliki kedamaian, dan apa lagi setelah kedamaian adalah kita memiliki keamanan, saudaraku. Kita mendapatkan rasa aman, secure, sehingga kita boleh yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap menjadi perlindunganku. Itu sebabnya di dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan bahwa dia yang tinggal di dalam naungan Allah yang maha tinggi, dia akan tinggal dengan tenang. Saudara yang kekasih, ingat firman Tuhan pada pagi hari ini.
mengingatkan kita untuk menjadikan Allah perlindungan hidup kita. Karena hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kedamaian dan keamanan. Keamanan berarti tidak ada kekacauan. Karena sebetulnya Tuhan itu tidak menghendaki kekacauan. Ya, jadi kita harus belajar untuk tinggal di dalam Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, sehingga kita dapat melakukan atau menyalurkan damai itu ke sekeliling kita. Yang kedua, daripada ayat ini dikatakan, ayat yang kedua, bahwa penolong di dalam kesesakan itu sangat terbukti. Apa yang dimaksudkan di sini? Pemazmur di dalam mengatakan dia penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Pemazmur ini dengan mengatakan demikian, dia berarti mengingat kembali akan pertolongan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sangat terbukti. Dia menolong kita di masa lampau, dia juga pasti akan menolong kita di waktu sekarang. Dia juga pasti akan menolong kita di masa depan. Jadi dengan kata lain, saudaraku, Allah itu sudah terbukti kesetiaannya. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Daud dia mengalami banyak hal di dalam kesulitan dalam hidupnya. Dia mengalami kesesakan dalam hidupnya. Dia waktu menggembalakan kambing domba, dia diserang atau diancam oleh singa dan beruang. Setelah dia mengikut Raja Saul, dia mau dibunuh oleh Raja Saul, dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan setelah dia menjadi raja, dia dikejar-kejar, dikhianati oleh anaknya Absalom. Jadi Daud adalah orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, dan dia sudah membuktikan bahwa Tuhan itu sangat terbukti dalam menjadi penolong di dalam kesesakan. Itu sebabnya saudaraku, jangan takut, Tuhan ada di pihak kita. Ini artinya Tuhan itu penolong yang terbukti, artinya Allah di pihak kita. Nah, saudara yang kekasih, kalau Allah di pihak kita, itu karena kita menyadari bahwa Tuhan itu tinggal di dalam kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Alkitab berkata dalam Roma 8:31, siapakah yang akan kita takuti? Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Karena Allah tinggal di dalam hidup kita. Melalui kuasa Roh Kudus, melalui rohnya, dia tinggal dalam hidup kita pada waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang tinggal dalam kita itu jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Haleluya. Allah di pihak kita, itu berarti bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan bersama dengan kita. Matius 28 yang ke-20 mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus, dia menyertai kita. Allah menyertai kita karena rohnya tinggal di dalam diri kita. Dia menyertai, dia memimpin, dia menolong saudaraku, dan dia juga mengajar. Bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya ditolong terus oleh Tuhan, tapi menjadi penolong bagi yang lain, saudaraku. Kalau kita ditolong, kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau kita diampuni, kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Tuhan bersama dan menyertai kita. Poin yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat ke-10. Berdiam dan kenalah Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-7 mengatakan, serahkan segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang memberdirikan kamu. Inilah yang dimaksudkan dengan berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri itu berarti berserah sepenuhnya kepada Tuhan
dan masuk di dalam peristirahatan Tuhan. Dengan kata lain, kita berhenti dari segala usaha, kemampuan, keterbatasan kita, dan mulai mengizinkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Itulah sebabnya berdiam diri selalu dihubungkan dengan berdoa. Kata berdiam di dalam bahasa Ibrani-nya adalah rafa, yang berarti untuk berhenti berusaha keras untuk menjadikan saudara itu berserah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan juga itu berarti dengan rela menundukkan diri kita kepada Tuhan dan kepada kekuasaannya, berserah kepada Tuhan, berhenti khawatir. Artinya juga relax, ya, atau tenang, berdiam diri. Itu di dalam bahasa aslinya kata berdiam, rafa. Salah satunya berserah kepada Tuhan. Itulah sebab tadi saya katakan berdiam diri kita hubungkan dengan doa. Karena kita di dalam doa berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Namun dalam arti kata doa itu sendiri, doa tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa. Doa itu sendiri adalah merupakan suatu usaha. Buktinya tidak banyak orang yang suka berdoa. Karena doa itu suatu usaha, saudaraku. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk berdiam diri. Berdiam diri dengan arti kata berdoa. Di dalam berdoa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan masuk di dalam peristirahatan Tuhan. Di dalam doa kita melakukan perkara-perkara yang Tuhan bukakan dan Tuhan ingin kita lakukan. Kita mendoakan orang-orang sekitar kita, kita memberkati mereka, semua orang yang kita mau doakan, kita bisa berdoa. Doa itu luar biasa kuasanya. Jangan anggap remeh doa. Di dalam doa kuasa Allah bekerja. Di dalam doa Roh Kudus bekerja. Malaikat-malaikat Tuhan bekerja dengan luar biasa karena doa. Daniel dia berdoa waktu dia mulai menetapkan hatinya untuk berdoa, mencari Tuhan dan berpuasa. Dikatakan di situ malaikat hari pertama sudah bertindak. Jadi doa itu sendiri merupakan suatu usaha. Dan saudaraku terus terang, daging kita, manusia kita nggak suka berdoa, saudara. Kita mau melakukan hal-hal yang kelihatan fisik begitu. Tapi sebetulnya doa itu adalah suatu usaha. Tetapi di dalam doa itulah kita berarti berdiam diri dan berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam doa, dan hasilnya itu luar biasa. Jadi saudaraku yang kekasih, berdiam diri berarti kita menyimpan waktu di dalam doa. Dan ayat ini berkata, kenalilah aku sebagai Allah, atau kenalah aku, ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudaraku yang kekasih, Tuhan rindu untuk mengajak kita mengenal Dia melalui pengalaman demi pengalaman. Itu sebabnya doa itu sangat penting. Kalau kita nggak rajin berdoa, simpan waktu dalam doa, kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Tuhan rindu membawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Itulah perjalanan kekristenan. Jadi jangan hanya happy, puas dengan keadaan kekristenan saudara. Terus cari Tuhan. Terus mencari wajah Tuhan. Terus simpan waktu lebih banyak di dalam doa. Saudara yang kekasih, saya belajar untuk semakin rindu akan hadirat Tuhan. Semakin rindu akan wajah Tuhan. Karena dari situlah Dia mengajar kita untuk melewati pengalaman demi pengalaman. Dan pengalaman ini memang seringkali tidak enak di mata kita atau buat tubuh kita. Tetapi justru melalui pengalaman inilah kita semakin mengenal Dia. Bahwa sungguh Tuhan itu sangat mengasihi kita. Karena itu sebabnya kita perlu untuk senantiasa terus berdoa dan
menyerahkan hidup kita untuk semakin dipakai oleh Tuhan, melewati pengalaman demi pengalaman, sehingga kita semakin mengenal Dialah Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Saudara yang kekasih, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berdoa saudaramu sudah mempersiapkan diri, dan mari kalau saudara sudah siap, mari kita akan mengambil roti di tangan kanan kita. Kita akan makan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Hidupmu yang kau berikan kepada kami supaya kami belajar untuk menyerahkan, membagikan hidup kami kepada yang lain. Tuhan, pakai hidup kami. Kami rindu untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita makan dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Di dalam ayat yang ke-25 dia mengatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudaraku yang kekasih, kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk pengorbanan Kristus di kayu salib, darahnya yang tercurah, yang memberikan pengampunan bagi kita atas segala dosa kita, dan melayakkan kita untuk senantiasa hidup di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan, ajar kami untuk semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang baru buat saudara pada pagi hari ini. Ingat, Allah adalah perlindungan kita. Allah ada di pihak kita. Dan itu sebabnya kita perlu berdiam diri, masuk di dalam doa, dan mulai mengizinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita, dan membawa kita dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain yang lebih indah. Kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Kekuatan yang satu berkekuatan yang lain, dan kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, sampai Dia datang kembali. Tuhan memberkati. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya dan saya berdoa supaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri ibadah online kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Apapun pergumulan mereka, tantangan yang mereka hadapi, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk membawa kami dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bila damai sejahtera Allah memenuhi hati saudara, dan kasih yang di dalam Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Semua yang mengasihi Tuhan katakan